Jadi kalau kita lihat meja akad nikah tadi ya, di situ ada semiotika politik yang sangat menarik, Bro. Ya, itu jadinya bukan sekedar meja akad nikah gitu, tapi sesungguhnya itu adalah meja kontestasi politik ya, meja pertarungan politik ya. Di situ ada saling menahan ya, saling menghambat, saling ngeblok, saling menjegal. Halo guys, ketemu lagi kita Selasa 6 April 2021. Semangat ya bro, kita ngobrol-ngobrol sebentar ya, rehat di lunch break. Ya siang-siang gini kita memang perlu istirahat sebentar nih. Gue ingin ajak lu ngomongin yang santai-santai aja ya. Pas gue buka grup ya, kan gue tergabung dalam 70-an grup WA. Gila. Itu orang kok semangat banget ya nginvite gue masuk ke beberapa grup ya. Even gue banyak yang gak gue buka sama sekali ya, saking banyaknya ya. Nah tapi pas gue buka, kebetulan banget nih gue ngeliat satu foto. Ini kayaknya foto tenda hajatan ya, tenda kawinan gitu ya. Kemudian dikasih gantungin gitu foto Presiden Jokowi. Awalnya gue nggak mudeng ya konteksnya apa gitu ya. Tapi foto itu ternyata disertai caption. Intinya dia jelaskan bahwa ini adalah jurus ya, atau jimat untuk memastikan kita nggak dituduh melanggar prokes. Buat tuh yang masih belum ngerti konteksnya, ya ngerti lah ya, masa enggak ya. Ini kayaknya dikaitkan ya dengan pernikahannya Atta Halilintar dengan Aurel Hermansyah hari Sabtu kemarin ya, tanggal 3 April. Kita tahu pernikahan tadi dilakukan di Hotel Raffles Jakarta, salah satu hotel yang paling mewah, paling megah ya di ibu kota. Ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara. Ya, ada Pak Jokowi, presiden kita, kemudian Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan satu lagi adalah Ketua MPR RI Bambang Susatyo alias Bamsud ya. Jadi kayaknya ini nih maksud fotonya. Ya boleh juga ya sebagai ide. Jadi kalau besok-besok di antara lu ada yang mau menggelar hajatan nikahan ya di kampung lu atau di rumah atau dimanapun ya, kayaknya majang foto presiden. Atau di undangannya ditulis ya, turut mengundang ya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Gue gak tahu ya, ini bakal manjur apa enggak ya formulanya, tapi lu coba aja ya, siapa tahu berhasil. Oke bro, nah ini gue pengen ajak lu ngomongin ini lagi ya, karena masih banyak nih catatan-catatan yang tersisa dari acaranya Aurel dan juga Atta Halilintar ya. Nah, ini misalnya gue nemuin ada satu tweet ya dari Firsa Besari. Ya, dia ngomong tentang paradoks ya. Kita lihat dulu ya. Firsa bilang begini, banyak paradoks di negeri ini. Mudik dilarang, tapi destinasi wisata dibuka serempak. Penutupan jalan raya, tapi malah macet di sana-sini. Izin resepsi masyarakat dipersulit, tapi pernikahan seleb dihadiri langsung oleh pemimpin negara. Tapi saya tahu apa, cuma rakyat jelata. Sangat gimana gitu ya. Tapi benar juga ya yang dibilangin sama Firsa. Paradoks itu yang banyak banget, dan ini udah berkali-kali gue bahas di berbagai podcast gue ya. Misalnya mudik dilarang, destinasi wisata dibuka serempak. Iya, ya, gue udah pernah bahas ya. Ini kan agak aneh ya, sehingga kemudian muncul lagi nih ya, jurus ya. Jadi kalau misalnya lu semua nih yang domisilinya kampung halamannya Jawa Tengah misalnya, itu kalau pulang ya, kendaraan misalnya gitu konvoy, lu jangan bilang mudik ya kan. Enggak pak, mau ke Borobudur. Enggak pak, mau ke Prambanan gitu. Ini buat lo yang domisilinya ya Jateng sama DIY ya, ini manjur banget gitu ya. Kalau yang di Bandung, Jabar ya lo pikir aja deh di Bandung ada apa aja ya. Nah, lo sebutin deh. Kacau ya, kacau. Kemudian juga ini nih ya, resepsi pramasyarakat ya, resepsi pernikahan kalau rakyat jelata dipersulit, seleb dihadiri langsung oleh pemimpin negara. Ya sih, Firsa nggak nyebut langsung acaranya Aurel sama Atta, tapi apalagi yang dimaksud kalau bukan itu. Nah guys, yang gue pengen garis bawahi sedikit ya dari apa yang disampaikan sama Firsa ini begini. Masyarakat itu sekali lagi ini perlu disadari oleh para pejabat negara, termasuk Pak Jokowi, itu nggak bodoh ya. Masyarakat itu nggak bodoh ya.
Mereka cuma males aja atau mungkin takut ngomong gitu. Ya kan? Karena terbukti beberapa yang ngomong kencang ya ternyata dipolisikan ya. Mereka males aja. Tapi mereka mencatat itu ya, inkonsistensi, paradoks ya, ketidakadilan itu ada di benak kolektif masyarakat. Dan gue kadang-kadang worried ya, gue sih berdoa supaya nggak kejadian ya. Gue tuh worried kalau suatu hari itu meledak ya, dalam bentuk-bentuk yang tentu kita nggak inginkan bersama. Ya, nah ada lagi nih yang menarik ya. Ini dari Kiai Haji Khalil Nafis. Ini tokoh Nahdlatul Ulama yang juga pimpinan di Majelis Ulama Indonesia. Lebih halus lagi ya, ya Ustadz ya ngomongnya gini. Kadang dalam diri ini bertanya, mengapa artis lebih dikagumi dan dicintai dari Ustadz? Ini menariknya ya, Kiai Haji Khalil Nafis nggak ngomong artisnya siapa, Ustadznya siapa. Mengapa artis lebih dihargai daripada Ustadz? Pernikahan artis pun lebih suka dihadiri dan menyedot perhatian orang-orang hebat. Nggak disebut lagi nih orang hebatnya siapa daripada Ustadz. Serius nanya nih, ada yang mau jawab? Gue pas baca aduh ya. Tapi ini memang sindiran yang sangat halus ya. Gue khawatir ya Pak Jokowi, Pak Prabowo ya atau siapapun pejabat negara nggak nyadar gitu ya. Ya mereka itu kan di demo aja kadang-kadang nggak nyadar ya. Apalagi disindir dengan sindiran-sindiran yang sangat halus seperti ini gitu. Nah tadi ya ketidakadilan tadi ya, ketidaksetaraan, tidak adanya equality before the law itu tadi ya gue bilang itu kerasa banget sama masyarakat ya. Ada satu foto ya yang gue lihat juga diposting di satu grup yang bikin gue miris ngelihatnya ya. Jadi disandingin ya foto Atta dengan Aurel ya, kemudian foto putrinya Habib Rizik Syihab itu dengan suaminya, masing-masing dengan pakaian pengantin. Ya, jadi seolah-olah ingin ditunjukkan bahwa mereka sama-sama menikah, sama-sama dilakukan di masa pandemi, tapi nasibnya beda. Ya, putrinya Habib Rizik ya yang menikah gitu ya dengan suaminya, gue lupa namanya siapa, itu berujung apa? Berujung pemenjaraan, pemidanaan untuk ayahnya dan juga untuk suaminya. Kan suaminya kalau nggak salah dituntut juga ya, gitu. Karena kerumunan. Lu bayangin ya, sementara pasangan yang ini ya malah dihadiri langsung oleh kepala negara yang berkenan menjadi saksi bersama-sama Menteri Pertahanan. Nah gue cuma ingin bilang ya, publik itu gak buta ya sama yang begitu-begitu. Dan ini akan terus ya menggerus kemudian rasa keadilan. Ya, nah guys ada lagi nih, satu lagi yang menarik. Jadi gue jadi ngebacain tweet-tweet doang ya. Ini dari seorang dokter ya, Dokter Eva Chaniago. Ya karena dia dokter, dia menyoroti persoalan protokol kesehatan ya, persoalan COVID-nya ya. Wabil khusus adalah persoalan virusnya. Ini kata-katanya satire banget ya, pas gue baca. Dokter Eva bilang begini, ketika virus corona bisa membedakan perkawinan putri ulama pejuang dan putri artis. Gak disebut ya, tapi kita tahulah yang dimaksud ulama pejuang adalah Habib Rizik Syihab dan artis yang dimaksud adalah putri artis ya, artis yang dimaksud adalah Anang Hermansyah sama Krisdayanti kan, ya, Aurel gitu ya. Satunya dikejar sampai mati bak teroris, satunya dihadiri dan mendapat restu paduka. Padukanya gak disebut ya, kemungkinan besar yang maksud adalah Pak Jokowi. Di situ saya sebagai dokter jadi bingung. Andai saya bisa interogasi itu virus corona, kenapa dia sampai terpapar politik? Menarik ya, pedas dan tajam ya. Ya lu tahu kan kalau virus itu mestinya nggak pandang bulu ya, siapapun kena. Mau acara kenegaraan kayak mau acara apa kayak harusnya kena ya kena aja ya. Ya contoh ya fakta aja lah, kita tahu bahwa kalau gua nggak salah nih ya datanya, ada sekitar 8 atau 9 menteri di kabinet yang sekarang ini, menteri dan mantan menteri, karena ada yang sudah dipecat dan diberhentikan ya. Ada 8 atau 9 itu yang terpapar corona sebenarnya, dari sumber ya, dari satu sumber. Tapi kan yang mengumumkan tuh cuma 4 orang ya. Ya besar kemungkinan ya mereka ini kena dalam acara-acara yang ya sebenarnya satu acara resmi lah begitu. Ya gue tahu juga ya, karena gak pernah diumumin. Jadi maksud gue adalah yang namanya virus itu saya gak bisa bedain. Tapi kayaknya nih virus bisa bedain. Untung nih ya dokter Eva gak komentar tentang keramaian di Sika NTT.
Nanti komentarnya ya, virus bisa membedakan lokasi atau virus bisa membedakan pemicunya. Kalau pemicunya Habib Rizik Syihab tuh virus datang ya. Kalau kerumunan itu dipicu oleh Pak Jokowi, virusnya pulang. Kacau. Nah, again ya, ini ya, tweet-tweet semacam ini, satire-satire semacam ini tuh mencerminkan ya masyarakat, publik gitu ya, itu gerah sebenarnya dengan ketidakadilan yang terjadi ya, tapi mereka mungkin tidak berdaya sehingga paling banter ya mereka cuma bisa ngomong. Nah, bro, yang menarik adalah kita perlu menganalisis ya, eh kenapa Pak Jokowi kemudian Pak Prabowo itu kayaknya semangat banget ya untuk memenuhi undangan, hadir ya bukan sekedar hadir tapi juga menjadi saksi ya duduk di meja akad nikah. Jadi kalau kita lihat meja akad nikah tadi ya di situ ada semiotika politik yang sangat menarik bro. Ya itu jadinya bukan sekedar meja akad nikah gitu, tapi sesungguhnya itu adalah meja kontestasi politik ya, meja pertarungan politik ya. Di situ ada saling menahan ya, saling menghambat, saling ngeblok, saling menjegal. Mungkin gue terlalu imajinatif ya. Kita lihat Pak Jokowi dulu. Kenapa Pak Jokowi hadir di situ? Ya, kita tahu bahwa sejak awal ya Pak Jokowi ini satu terobsesi ya dengan Industrial Revolution 4.0. Ya apa-apa yang berbau digital lah ya. Gua nggak tahu Pak Jokowinya ngerti-ngerti banget apa enggak masalah digital teknologi, tapi intinya dia sangat terobsesi tentang itu. Ya, dalam beberapa kesempatan kan dia bilang ya masalah startup lah, masalah digital apa gitu ya. Dan salah satu derivasinya adalah Pak Jokowi ini sangat percaya pada kekuatan media sosial. Ya kan? Makanya kita lihat pendukung-pendukungnya sejak beliau itu jadi apa? Jadi gubernur DKI gitu ya. Kemudian maju ke Pilpres gitu 2014 maksud gua, 2019 juga begitu. Itu dia punya pasukan ya, pasukan pendukung ya yang dia sebut influencer, tapi lawan-lawan politiknya menyebutnya sebagai buzzer RP gitu ya. Dahsyat banget. Dan sampai hari ini ya lo lihat aja yang namanya para buzzer itu kan, walaupun menurut Pak Muldoko yang disebut-sebut sebagai kakak pembina, nggak ada tuh buzzer yang terkoordinir, apalagi dipelihara oleh negara, itu nggak ada katanya begitu ya. Ini cuma sisa-sisa ya dari para pendukung gitu ya dari tim kampanye yang mungkin masih bergerak secara independen. Tapi kan akal sehat publik agak susah ya menerima itu. Kenapa? Karena itu tadi gerakannya kok TSM terstruktur, sistematik dan masif. Ya jelas banget tuh isu-isu kayak apa yang akan disupport oleh buzzer, isu-isu seperti apa yang akan dihajar ya, atau siapa tokoh yang akan disupport dan siapa tokoh yang akan dihajar. Ya gua kasih contoh lah beberapa ya, mungkin satu atau dua ya. 3. Misalnya satu ya, cerita atau berita tentang mangkraknya Bandara Kertajati. Ya, bukan cuma Bandara Kertajati ya, berbagai infrastruktur yang dibangun atas inisiatif atau instruksi Pak Jokowi. Ya, atau dibangun di masa Pak Jokowi. Kan Pak Jokowi selalu bicara apa sih? Infrastruktur gitu kan. Nah itu nggak ada satupun kan buzzer yang nyorotin itu, ya nggak sih? Bener nggak? Kemudian juga apa? Perkara SP3 ya, SP3 perdana dari KPK yang diberikan kepada Samsul Nur Salim. Ya, ini aneh banget kan? Jelas-jelas ya dia ini tersangka dari BLBI ya, penilep dana BLBI 4,58 T. Wih, itu salah satu korupsi yang luar biasa besar ya. Belum lagi statusnya buron ya. Artinya apa? Dari awal dia terlibat dalam kasus ini itu memang tidak ada niat baik ya untuk memenuhi panggilan KPK untuk menyelesaikan kasus ini sesuai dengan hukum yang berlaku. Kabur bro, sampai hari ini dapat hadiah SP3 kan, logika publik nggak masuk. Nah, perkara ini ya nggak tahu kalau lu nemuin ya, tapi gue nggak nemu diangkat, disorot, dihajar oleh para buzzer, nggak ada. Jadi kan kesimpulan kita sementara ini adalah para buzzer ya berada dalam pihak yang sama nih ya dengan mereka-mereka ini, para penjahat-penjahat koruptor ini gitu. Ya. Nah, oke, kembali ya. Jadi kita lihat Pak Jokowi ini sosok yang memang sangat mengandalkan para influencer, para buzzer ini ya. Bahkan ya ada temuan ICW bahwa negara menggelontorkan kira-kira 90 M ya untuk para influencer ya, tentu dengan beberapa terminologi ya. Kalau Rocky Gerung menyebutnya influencer jungto buzzer. Nah, guys,
Akhirnya dengan perspektif kayak gitu bisa dipahami kalau bagi Pak Jokowi hadir di acaranya Atta Halilintar ini menjadi saksi itu penting banget. Ya, ya lu bayangin ya, kan Atta Halilintar ini subscribernya 26 juta atau 27 juta gitu kan, dahsyat banget ya. Ini Pak Jokowi nggak ngomong apapun nih sama Atta nih kan, masa iya dia nggak posting apa video foto weddingnya di apa di akun sosmednya sendiri kan nggak mungkin ya. Nah, lu bayangin ya, selama Atta ini kan Atta Halilintar ini kan sosok YouTuber yang sangat gimana gitu ya. Ini gua bayangin pasti pengikutnya ya, follower, subscribernya ini dari kedua belah pihak ya. Cebong ada, kadrun ada, kira-kira gitu ya. Dan mereka nggak peduli itu kan. Nah, selama si Atta ini produce konten yang konsisten, yang mereka suka, itu mereka akan tetap follow di situ. Ya, tapi yang kita nggak boleh lupa adalah misalnya gara-gara acara pernikahan ini kehadiran Jokowi, kemudian kontennya itu berat ke satu sisi gitu ya, katakanlah Atta mulai kelihatan nih ya supporting one side gitu ya, katakanlah Jokowi, gua nggak heran kalau apa pendukung-pendukung yang sebelah sana itu bisa minggat gitu loh. Ya, so poin gua adalah sebenarnya mubazir sih. Jadi tetap aja ya Pak Jokowi hadir ya nggak akan diamplifikasi juga di akun medsosnya si Atta, Atta nggak akan berani ya kalau dia lakukan itu, dia akan kehilangan subscriber atau followernya dari sisi yang berseberangan dengan Pak Jokowi. Ya, jadi tetap aja Pak Jokowi sekedar mengentertain sebenarnya pendukung-pendukungnya yang selama ini sudah sangat loyal ya, sudah sangat loyal, apapun yang Pak Jokowi lakukan itu dipuji, kemudian apa diangkat ya, dipuja-puja. Jadi ya yang kena itu lagi sebenarnya. Itu ya analisis gua ya, bisa salah sih. Nah, pada sisi yang lain Pak Prabowo nggak mau kalah dong ya kan. Nggak mau kalah ya. Ya masa iya ya dia tidak memanfaatkan ini, karena Pak Prabowo bagaimanapun punya ambisi untuk 2024. Benar nggak? Ya kita tahu Pak Prabowo ini nggak sedigital Pak Jokowi sih ya. Kita nggak lihat Pak Prabowo tuh mengorganisir influencer, buzzer misalnya kayak gitu. Nah, di Pilpres yang lalu ya Pak Prabowo itu punya sejumlah influencer, ya punyalah sejumlah buzzer, orang-orang yang secara sukarela organik ngebantuin ya. Ini bedanya nih, kalau kita lihat 02 itu organik ya. Nah cuma ketika kemudian Pak Prabowo masuk ke pemerintahan nih, ini rombongan relawan ini ya kabur lah. Udah gak ada reason lagi kan dukung Pak Prabowo, jadi kocar-kacir barisan digitalnya dia nih. Nah kalau menurut gua Prabowo ngelihat diundang sama Atta ini adalah satu kesempatan gitu ya untuk kembali meningkatkan digital exposure-nya. Nah maka datanglah dia, kira-kira seperti itu. Nah bro, tapi tentu saja pendukung Pak Jokowi yang berada di balik layar nggak mau membiarkan ini Pak Prabowo maju sendirian ya, menikmati kemewahan ini gitu ya. Disitulah maka Pak Jokowi didorong untuk hadir dan diposisikan sedemikian rupa. Karena walaupun Pak Jokowi sudah tidak bisa lagi maju ya kalau dengan konstitusi yang sekarang karena sudah 2 periode. Tapi lu jangan lupa ya, wacana tentang presiden 3 periode ya ini sudah digulirkan ya. Pak Jokowi sih masih bilang menolak ya. Tapi kan ya apapun ya kalau rakyat berkehendak MPR kan tinggal ketok palu. Nah kalau itu kejadian ya maka ini bisa kehadiran Pak Jokowi di pernikahannya Atta yang tadi punya 26 juta subscriber, ini bisa dianggap satu investasi politik ya yang lumayan ya, not bad. Nah bro, dengan kondisi seperti itu artinya apa? Artinya kita ngelihat bahwa sebenarnya tadi meja akadnya Aurel sama Atta ini adalah meja pertarungan politik diam-diam ya. Meja pertarungan politik dalam senyap yang seru banget ya. Nah kita nggak tahu ke depannya kayak apa, kita tunggu aja, kita lihat. Ya tapi intinya ternyata memang politik hadir dalam setiap kehidupan kita. Dan ketika seorang politisi itu bergerak, kita nih sebagai masyarakat sipil nggak boleh polos-polos amat. Ya. Tapi yang perlu dicatat besok-besok nih kalau lo mau hajatan ya, 1 pasang foto Pak Jokowi, yang kedua tulis di dalam undangannya turut mengundang Presiden RI Joko Widodo. Mudah-mudahan aman ya. Itu aja dari gua, stay tough, smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.